Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu setelah kemarin absen karena saya harus mengajar waktu untuk memberikan kuliah subuh di sebuah masjid di kota Jogja. Dan hari ini saya coba untuk ketengahkan materi yang sudah saya siapkan kemarin, yaitu bagaimana kita memahami konsep takwa dan kemudian melanjutkannya di dalam tindakan-tindakan kita. Nah, kalau kita bicara tentang takwa itu, insya Allah takwa itu akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi cara berpikir kita, cara bersikap kita, dan cara bertindak kita. Dan kita sudah sering mendengar penjelasan kata takwa itu dari para mubalik, para ustadz, para khatib, para kiai, yang dengan beragam cara menjelaskannya sebenarnya esensinya satu, bahwa takwa itu adalah satu kondisi yang melekat pada hati yang memungkinkan kita itu selalu ingin melakukan tindakan yang selaras dengan syariat Allah, sehingga apapun yang diperintahkan Allah akan kita taati dan apapun yang dilarang oleh Allah akan kita jauhi. Itu sikap orang yang bertakwa. Nah, bagaimana ketika takwa itu kita kaitkan dengan ibadah puasa? Ya tentu saja kita semakin paham, karena apapun orang memahami bahwa tujuan orang berpuasa itu adalah membangun ketakwaan kepada Allah, sehingga diharapkan setelah berpuasa orang akan bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan penjelasan mengenai takwa, itu ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa suatu ketika Abu Hurairah itu ditanya oleh seseorang. Apa pertanyaannya? Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu? Nah, atas pertanyaan itu, Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi memberikan satu ilustrasi. Pernahkah engkau melewati suatu jalan yang engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Bagaimana Anda melewatinya? Atas pertanyaan Abu Hurairah itu, orang yang bertanya menjawab, apabila aku melihat duri maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi duri-duri itu dan aku mundur. Nah, dari situlah kemudian Abu Hurairah mengatakan, itulah takwa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada juga cerita dari beberapa pernyataan yang saya pahami dari beberapa catatan sejarah, antara lain dialog antara Umar dan Ubay. Dan ini sebuah dialog yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran, yang dikatakan bahwa esensi takwa itu adalah kepekaan batin, kelembutan, perasaan khauf atau perasaan khawatir pada Allah secara berkesinambungan. Sehingga orang yang bertakwa itu diilustrasikan sebagai seorang yang selalu bersikap waspada dan berhati-hati agar tidak terkena duri di dalam perjalanan hidupnya. Nah, seseorang yang bertakwa akan selalu berupaya untuk menghindari sikap dan berlaku syirik. Dalam pengertian yang utuh, orang akan selalu melakukan perbuatan yang terbaik dan selalu menghindari perbuatan dosa, baik berupa dosa kecil apalagi dosa-dosa besar. Seorang yang bertakwa akan menjadi pribadi yang senantiasa berusaha keras sekuat kemampuannya untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah, lahir dan batin dengan hati yang bersih, terlepas dari sikap arogan atau sombong di hadapan Allah dan sama makhluknya. Dan orang yang bertakwa akan selalu menampilkan sikap rendah hati. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah coba untuk bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan cerita-cerita tentang takwa itu. Berkaitan dengan kisah-kisah itu, memang saya mencoba untuk belajar lagi tentang hadis-hadis mengenai takwa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Abu Hurairah. Pada suatu saat dinyatakan Rasulullah itu menyatakan, al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu. Kullul muslim 'alal muslim haramun ayruduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarri ayyahtakirahul muslim. Seorang muslim itu, kata Rasulullah, adalah saudara bagi muslim yang lain. Oleh karena itu, seorang muslim tidak akan pernah mengkhianati saudaranya, tidak pernah mendustai saudaranya, dan tidak akan berdusta.
dan tidak akan melantarkan saudaranya. Seorang muslim itu haram atas muslim yang lain untuk mengganggu kehormatannya, mengganggu hartanya, dan tidak pula pernah menumpahkan darah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan at-taqwa itu ada di sini. Cukuplah dalam hati seorang itu ada keburukan apabila dia menghina saudaranya yang sesama muslim. Nah, para jamaah Allah. Nah, berkaitan dengan hadis ini, apa yang saya katakan tadi, dikisahkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ahadukum ala bayyahi wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling bersikap dengki, saling menipu, saling membenci, saling membelakangi, dan saling membeli atau menjual barang yang hendak dibeli atau dijual oleh orang lain. Jadilah kalian semua itu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara atau memiliki semangat persaudaraan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abu Hurairah. Nah, penjelasan Rasulullah itu semakin menarik ketika dikaitkan apa yang dikutip oleh Ibnu Katsir ketika beliau menyatakan di dalam kitab tafsirnya bahwa suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang apa yang namanya takwa, apa kata takwa itu. Nah, atas pertanyaan Ubay, atas dari Al-Umar ini, atas pertanyaan Umar ini, Ubay bin Ka'ab pun menjawab dengan sebuah kalimat pertanyaan. Apa pertanyaan yang disampaikan oleh Ubay kemudian kepada Umar? Beliau bertanya, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri? Nah, Umar pun menjawab, ya pernah. Ubay pun bertanya lagi, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Umar pun menjawab, saya akan berjalan dengan penuh kesungguhan dan kehati-hatian agar tidak tertusuk duri. Nah, atas pertanyaan dan jawaban itu, lalu simpulannya sederhana, bahwa kita harus berhati-hati ketika ingin melakukan tindakan apapun yang kita lakukan. Nah, memang kemudian diceritakan mendengar jawaban Umar, Ubay pun menutup penjelasannya seraya berkata, hadat taqwa, itulah takwa. Nah, dari beberapa pernyataan para ulama tentang hakikat takwa, mengutip dialog dari Umar dan Ubay ini, bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa esensi takwa itu adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, perasaan khawatir pada Allah secara berkesinambungan. Sehingga seorang yang bertakwa itu diilustrasikan sebagai seorang yang selalu bersikap waspada, selalu bersikap hati-hati agar tidak terkena duri dalam tanda petik di dalam perjalanan hidupnya. Seorang yang bertakwa akan selalu berupaya untuk menghindari sikap dan perilaku syirik dalam pengertian yang utuh. Sejauh-jauhnya dia akan menghindari syirik. Dia akan menghindari semua perbuatan dosa, baik berupa dosa kecil apalagi dosa besar. Seorang yang bertakwa akan menjadi pribadi yang senantiasa berusaha keras dengan sekuat kemampuannya untuk taat dan melaksanakan perintah Allah, lahir batin, dengan hati yang bersih, terlepas sama sekali dari sikap sombong di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluknya. Dan insya Allah orang yang bertakwa akan selalu mengambilkan sikap tawadhu atau rendah hati. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah sekarang ini ada kecenderungan orang itu mengambil takwa sebagai sebuah nilai yang lebih menarik untuk diamalkan secara pribadi, sementara pengamalan secara berkelompok atau secara kolektif itu kurang mendapat ruang yang cukup luas untuk diupayakan secara sungguh-sungguh. Dan lebih dari itu, kadang-kadang ukuran takwa itu dipersempit. Ukuran takwa seorang itu sering dikaitkan hanya dengan misalnya kesemarakan menghafal Quran di ruang-ruang pesantren, qiyamul lail di rumah, sholat duha, dan pemakaian pakaian yang menutup aurat bagi siapapun. Dan semua yang disebut itu memang penting dan mutlak harus dilakukan. Tapi ada juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana kita bisa menangkap makna di balik semua ibadah itu dan bermujahadah, mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial. Dengan begitu, kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi atau yang bersifat individu itu akan menjadi kesalahan yang tidak hanya bersifat personal dan bahkan menemukan makna kolektifnya atau menurut Pak Quraish Shihab menemukan titik labuhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga saya mengatakan orang itu ketika bekerja bakti, tolong-menolong antar orang dalam bertetangga, asal semua diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah, itu adalah wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga dengan takwa, kemuliaan hidup pribadi dan masyarakat itu bisa kita capai bersama-sama. Kita akan bisa meraih kebaikan dunia dan akhirat secara bersama-sama dengan segala kenikmatan yang dapat kita rasakan, tidak hanya secara pribadi ketika kita hidup, tapi ketika kita berkumpul dengan banyak orang atau berkumpul dengan
dalam realitas kehidupan sosial yang paling sempit di keluarga misalnya, atau yang lebih luas di masyarakat yang tidak terbatas. Nah, saya masih ingat betul pesan moral ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dan surah Ali Imran dari ayat 133 sampai 136 yang menyatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah sekelompok orang yang di samping memiliki kesalahan personal, itu juga memiliki kesalahan sosial yang antara lain kesalahan sosial itu bisa diimplementasikan. Misalnya dalam wujud persediaan untuk membantu orang lain dalam suka dan duka, menjadi pribadi pemaaf dalam interaksi sosialnya, dan sama sekali bersih dari sikap benci dan dendam. Ya, kalau kita itu masih punya sikap benci dan dendam, sulit memberi maaf pada orang dan tidak mau minta pada orang ketika bersalah, tidak mau atau tidak bersedia untuk membantu orang lain dalam suka dan duka, maka kita harus mempertanyakan di mana takwa kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya akhirnya mari kita buktikan ketakwaan kita bukan hanya sekadar retorika saja, bahwa ketakwaan kita sebagai seorang atau komunitas muslim harus benar-benar bisa mewujud dalam kehidupan yang konkret dan berdampak konkret bagi kehidupan sosial kita. Mari kita ubah dengan kesungguhan dan keikhlasan kita fenomena kehidupan ini yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda menuju kualitas kehidupan yang lebih baik dengan ketakwaan kita, untuk menjadi sesuatu yang lebih menjanjikan sebagaimana janji Allah terhadap orang yang bertakwa dalam surat At-Talaq dari ayat 65 sampai ayat 2, dari ayat 2 sampai ayat 3 ya, surat At-Talaq surat ke-65 ayat 2 sampai 3, yang intinya adalah menyatakan siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menyediakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah manapun yang tiada disangka-sangka olehnya. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, karena sikap takwa itu akan membangun sikap tawakal kepada Allah, dan sikap tawakal yang sepenuhnya hadir itu insya Allah akan memberi manfaat pada kita, dan insya Allah Allah akan cukupkan keperluan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, sekali lagi saat ini mungkin kita masih harus bertanya-tanya, aina takwa, di mana takwa yang kita cari itu. Tetapi pada ketika kita terus berupaya dengan senantiasa memohon, dengan selalu memohon kepada Allah, pada saatnya kita benar-benar akan menemukan jawabannya, at-taqwa hauna. Ternyata takwa yang selalu kita cari ini benar-benar ada di sini, ada di dalam hati kita, seperti yang dikatakan Rasulullah ketika mengatakan at-taqwa hauna, itu dikisahkan Rasulullah itu menepuk dadanya 3 kali. Andai kata takwa itu ada sebuah harapan kita, mari harapan itu kita wujudkan. Ibarat jalan setapak yang ada di dalam hutan, mari kita jalani semuanya yang harus kita jalani dengan sikap hati-hati, dan ketika benar-benar seperti tak ada jalan, sesungguhnya itu adalah sebuah metafor yang menunjukkan bahwa kita ini tidak pernah percaya kepada Allah, bahwa Allah selalu akan memberi jalan yang tepat untuk diri kita. Jika kita terus berusaha untuk menelusurinya, pasti ada jalan yang benar-benar terbuka untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah jangan pernah berhenti berikhtiar, jangan pernah berhenti berdoa. Yakinlah dengan sikap tawakal kita bahwa Allah akan memberikan jalan yang terbaik, yaitu jalan takwa yang akan menghadirkan kemanfaatan bagi kita di dunia wal akhirah. Fastabil khairat, mari kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.